Juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat sehingga bisa berkumpul untuk melaksanakan tugas agama dengan tema manusia adalah Khalifah fil Ard. Dari saya yaitu Muhammad Arya Zaki dengan NIM 103032400138. Baik, langsung saja kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Manusia menurut bahasa mungkin itu berasal dari kata insan atau juga uns yang berarti kebersamaan lah, dan juga keakraban mungkin ya, sehingga manusia jika dikaitkan pada zaman sekarang sering diungkapkan bagaimana manusia tidak bisa hidup dengan sendiri-sendiri. Nah, kemudian menurut istilah juga manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberi potensi mungkin, dan itu adalah akal, sehingga akal menjadi potensi yang membedakan antara manusia dengan hewan atau dengan makhluk Allah yang lainnya. Begitu. Seperti halnya mungkin sebut saja kucing mungkin ya. Kucing melakukan suatu kegiatan dalam kesehariannya adalah ya hanya mungkin kalau istilah bahasa Sundanya adalah hadolin gitu ya. Dahar modal ulin lah gitu. Namun yang membedakan adalah dengan manusia, yang membedakan adalah tadi manusia diberikan akal sehingga manusia bisa berpikir mana yang benar mana yang salah, dan juga dia bisa menentukan apakah ingin menjadi pribadi yang salah atau menjadi pribadi yang benar. Itu dari segi definisinya terlebih dahulu. Nah, kemudian definisi Khalifah fil Ardnya adalah kita bedah menjadi dua bagian mungkin. Ya, yang pertama adalah Khalifah. Nah, Khalifah itu berasal dari bahasa Arab dan artinya adalah adalah pengganti ya mungkin, atau pelanjut lah, yang dimana saat zaman Rasulullah dan ketika Rasulullah wafat tentu ada pelanjutnya atau tadi khalifah tadi itu merupakan suatu risalah yang akan terus berulang, akan terus dilanjutkan oleh setiap manusia yang ada di zaman ini gitu. Dan kemudian tadi dibagi dua kan. Nah, sekarang itu adalah fil ard. Fil ard itu adalah yang artinya di muka bumi. Kenapa manusia dijadikan atau secara khusus ditempatkan di bumi gitu? Kenapa tidak menjadi khalifah di langit gitu? Mengapa? Nah, karena mungkin manusia diberikan oleh Allah tadi diciptakan di bumi, kemudian memang tugasnya adalah mengelola bumi gitu. Kemudian khalifah fil ard secara istilah adalah manusia yang diangkat oleh Allah sebagai wakilnya di bumi dengan tugas untuk memelihara, mengelola, dan memakmurkan gitu. Nah, ya tadi seperti yang saya bilang bahwa manusia diberikan tugas oleh Allah, diberikan tanggung jawab, diberikan suatu amanah, yaitu menjadi pengelola bumi begitu. Nah, kemudian ini adalah dalil atau redaksi ya menurut Al-Quran. Saya mengambil Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya adalah ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, jadi sebelum Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, Allah terlebih dahulu bertanya kepada malaikat gitu kan, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi gitu. Namun malaikat pun bertanya kembali kepada Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan gitu. Artinya ada pertanyaan mungkinnya dari segi kepercayaan gitu, sehingga malaikat pun terheran-heran gitu kan. Lantas Allah melanjutkan firman-Nya, yaitu sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui gitu. Nah, ini yang menjadi perbedaan gitu antara manusia dengan
malaikat. Dari segi keimanan saja atau keyakinan, malaikat itu cenderung stagnan gitu. Jadi malaikat tidak akan pernah membantah perintah Allah dan juga tidak akan pernah meningkat keimanannya, sehingga akan terus berada di yang seperti yang saya bilang tadi, stagnan gitu. Nah, sedangkan manusia itu keimanannya akan cenderung naik turun gitu, bisa naik bisa turun. Nah, itulah yang membedakan manusia dengan malaikat gitu, sehingga tadi cocok dengan dalil redaksi menurut Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 30, yang dimana memang menjelaskan bahwa manusia itu diberikan atau diberi amanah oleh Allah untuk menjadi khalifah gitu. Nah, kemudian lanjut ke redaksi tambahan yang dimana memang saya menambahkan saja di sini untuk pelengkap mungkin ya. Ada Al-Ahzab ayat 72 gitu, yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya gitu ya, untuk memikul amanat. Namun mereka tuh di sini adalah si makhluk-makhluk Allah yang lain tadi gitu. Mereka menolak gitu, dan hanya manusia yang menerima, sehingga ya inilah yang terjadi gitu, manusia menjadi khalifah. Kemudian hadisnya adalah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban gitu kan. Ini hadis Bukhari dan Muslim gitu. Namun sebelum itu kan tadi kita diperlihatkan bahwa adalah di penggalan hadis tadi disebutkan bahwa kita adalah pemimpin gitu kan. Jika kita membedah hadis tersebut, kita harus yakin bahwa setiap diri kita adalah pemimpin, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kan kita harus yakin bahwa perjalanan hidup ini adalah suatu proses bagaimana kita mengumpulkan atau menyiapkan bekal-bekal untuk kehidupan yang aslinya gitu kan, kehidupan yang bukan yang fana gitu kan, karena dunia ini hanya sementara mungkin ya, dan kehidupan akhirat lah yang asli gitu teman. Nah, maka dari itu dengan adanya hadis ini seharusnya menjadi dasar bagi setiap manusia memperhatikan apa yang diperlakukannya atau apa yang dilakukan selama di dunia gitu. Contoh dalam berperilaku di kampus misalkan, ketika kita diajakin mabuk oleh teman kita, dan pertanyaannya, setiap kita menurut hadis ini kita adalah pemimpin, dan apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai pemimpin gitu. Nah, kita bisa atau menentukan ingin menolak atau menerima ajakan tersebut. Nah, itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan gitu. Manusia bisa menolak tawaran tadi dan juga bisa menerima tawaran tadi gitu. Dan itulah yang membedakan gitu. Sehingga mengapa di hadis ini disebutkan bahwa kita adalah pemimpin ya, kita tuh adalah manusia dan kita tuh memimpin atas diri kita sendiri gitu. Namun memimpin atas diri kita sendiri itu adalah skala terkecil kepemimpinan. Jika kita melihat ke dunia luar mungkin ya, kan itu skalanya udah besar gitu. Dimulai jika tadi kita udah bisa memimpin diri sendiri, maka ya naik ke tahap selanjutnya, yaitu menjadi seorang ayah atau menjadi ketua RT, ketua RW segala macam lah gitu. Nah, jika kita melihat sejarah, ada 2 sejarah saya berikan di sini, berikan contoh. Yang pertama adalah sejarah Al-Fatih. Mungkin cukup familiar dengan nama Al-Fatih gitu, karena jika dilihat dari usianya saja, beliau bisa memimpin Turki Utsmani menjadi bisa menghancurkan suatu benteng yang memang terkenal tidak terkalahkan oleh umat Islam gitu. Bahkan dari sejarah ayahnya pun gagal untuk menghancurkan benteng Konstantinopel gitu ya. Namun ketika tadi kita melihat bahwa manusia yang memiliki keyakinan luar biasa, keimanan kepada Allah yang luar biasa, sehingga bisa menjadikan setiap perilakunya, setiap tindakannya itu atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah gitu, sehingga menjadi pemimpin yang memang luar biasa. Jika dilihat di sini, beliau memiliki rekam jejak yang luar biasa, baik dalam memimpin umat Islam maupun memimpin diri sendiri gitu. Nah, jika kita lihat sisi selanjutnya, itu adalah sejarah Fir'aun, yang dimana memang dari kedua contoh ini adalah
dua-duanya sama-sama pemimpin gitu. Namun yang membedakan adalah mereka memimpin atas dasar apa gitu. Jika Al-Fatih atas dasarnya memang Islam gitu ya, atas dasar ingin membebaskan Konstantinopel dari dari kejahiliahan mungkinnya bisa kita sebut. Dan kita lihat sisi yang lain, Firaun dia memimpin atas dasar hawa nafsunya sendiri gitu. Nah, kalau di sini kan Firaun mengikuti hawa nafsunya gitu, sehingga menjadi pemimpin yang zalim pada zaman itu. Jika diceritakan di zaman dulu kan Firaun memang membantai seluruh anak laki-laki yang lahir gitu, sehingga ya memang sangat-sangat kejam lah gitu. Dan itu adalah atas dasar hawa nafsunya gitu. Sehingga itulah yang membedakan antara manusia yang memang meyakini atau mengimani Allah sebagai Rasulnya dan menjalani Al-Quran sebagai dasarnya, sebagai aturannya, dengan Fir'aun yang dasarnya saja hawa nafsu gitu. Jadi sehingga berbeda lah dari perilaku, dari tindakan, dan juga dari hasil yang didapat gitu. Lanjut ke korelasinya gitu. Jika kita tadi menarik benang merahnya, apa sih gitu kaitannya terhadap zaman sekarang gitu ya. Setiap diri adalah pemimpin dengan skala terkecil adalah diri sendiri gitu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa diri kita adalah pemimpin, maka apa yang harus dilakukan oleh diri kita yang memang di sini kita sudah diberi potensi kan berupa akal oleh Allah tuh. Kita sudah diberi akal yang menjadi modal besar lah untuk kita bagaimana berperilaku, bagaimana kita bertindak di dunia ini, dan pengen apa gitu setelah kita mendapatkan potensi itu. Nah, kemudian ini ada kesalahan layout mungkinnya, jadi kita langsung ke sini dulu. Nah, manusia menerima amanah sebagai khalifah atau pengelola bumi gitu. Dan artinya adalah Allah memberikan tanggung jawab setelah kita diberikan potensi. Maka ini menjadi pilihan bagi setiap manusia memilih yang mana setelah kita diberi potensi tadi. Apakah menjadi khalifah yang memang betul-betul membawa Islam jaya gitu ya, atau menjadi seperti Firaun tadi yang dimana atas dasar hawa nafsu sendiri gitu. Nah, di sini juga dimention bahwa manusia diberi hawa nafsu sebagai ujian dari Allah. Dan ingat bahwa hawa nafsu adalah sebagai mungkin bentuk bentuk salahnya dari manusia yang memang jika kita mengikuti hawa nafsu ya seperti contoh tadi gitu Firaun. Nah, kemudian di sini ada pilih mana gitu kan. Namun sebelum itu kita kesini dulu bagaimana fenomena yang terjadi di zaman sekarang, yang dimana memang sudah banyak kemaksiatan yang terjadi, dan itu juga saya yakin atas dasar hawa nafsu sendiri gitu, ditambah dengan godaan setan gitu kan tentu. Nah, namun jadi pertanyaan gitu bagi kita, setelah kita tahu bahwa kita diberi potensi, setelah kita tahu bahwa kita diberi amanah oleh Allah untuk menjadi khalifah, nah kita pilih yang mana? Apakah menjadi Fir'aun tadi yang mengikuti hawa nafsu atau cuman menjadi atau hawa nafsu itu cuman menjadi ujian dan kita tahu bahwa ujian itu hanya sementara, sehingga kita akan all in dalam beribadah sehingga menjadikan kita pribadi yang lebih baik dalam mengimani Allah, dalam mengimani Rasul, dalam mengimani Quran, dan juga iman-iman yang lainnya lah gitu. Nah, kemudian kesimpulannya adalah Allah telah memberikan tanggung jawab kepada kita, atau memberikan potensi kan tadi, memberi kita potensi yaitu akal untuk berpikir sebenarnya yang benar dan yang salah itu apa sih gitu, dan juga kita bisa menentukan kita mau milih yang mana setelah kita diberi amanah tuh kan, sehingga kita harus berkaca pada diri apakah sudah melayak pantaskan gitu kan terhadap tanggung jawab yang sudah diberi. Kemudian ya itu menjadi pilihan bagi kita gitu, menjalani tanggung jawab atau tidak peduli terhadap tanggung jawab tadi gitu. Sehingga perlu berkaca pada diri, jadi kita memilih yang mana gitu setelah kita tahu bahwa amanah telah datang kepada kita, yaitu menjadi khalifah di muka bumi, dan itu dibalikan kepada diri sendiri, yaitu mau menerima atau enggak.
Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.